Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3. Demikian sabda Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tema renungan saat ini adalah teladan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata di Jepang. Saat seseorang merenovasi rumahnya, seorang pria mencoba merontokkan dinding. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara dinding yang terbuat dari kayu. Ketika dinding itu mulai roboh, dia menemukan seekor cecak yang terperangkap di antara ruang kosong tersebut karena kakinya melekat pada sebuah surat. Pria tersebut merasa kasihan sekaligus penasaran. Ia lalu memeriksa surat itu dan ternyata surat tersebut telah ada di situ sejak beberapa tahun saat rumah tersebut pertama kali dibangun. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cecak itu dapat bertahan hidup selama beberapa tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada surat itu. Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan cecak itu. Apa yang dilakukannya dan apa yang dimakannya sehingga ia dapat bertahan. Kemudian entah dari mana datangnya, ada seekor cecak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wah, pemandangan yang luar biasa. Pria tersebut merasa terharu melihat kejadian tersebut. Ternyata ada seekor cecak lain yang selalu memperhatikan cecak yang terperangkap itu selama beberapa tahun. Sungguh ini adalah suatu ikatan cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cecak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban. Bayangkan, cecak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama beberapa tahun. Hewan yang kecil itu memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Bagaimanakah dengan kita? Pikirkanlah hubungan yang telah kita jalin antar keluarga, saudara, teman, dan sahabat, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga komunikasi. Tidak peduli sejauh apa jarak di antara kita, kita harus berusaha semampu kita untuk tetap dekat dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau saat ini hati kita mulai jauh dengan orang yang serumah dengan kita, mungkin dikarenakan perbedaan pendapat dan perselisihan, marilah kita berdamai. Kalau hewan saja bisa memberikan teladan dalam kasih, bagaimana dengan kita, makhluk ciptaan Tuhan yang paling
berakal budi di dunia ini. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter mengasihi, karena itulah teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jagalah terus keutuhan dalam keluarga kami, agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ada begitu banyak keluarga yang sudah kehilangan kasih di antara sesama anggotanya. Kasih mulai mengering di antara pasangan suami istri, anak, orang tua, dan sahabat. Tolonglah kami ya Tuhan, tambahkanlah kasih-Mu dalam hati mereka dan juga dalam hati kami, agar kasih kami tetap terjalin erat dan kami terus-menerus mengasihi satu dengan yang lain. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang kepercaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.